Kata siapa? Nggak bisa naik tanjakan. Nih mau gue buktiin nih. Di depan gua udah ada tanjakan ya. Don't judge a book by its cover. Mind, there's a beautiful photograph of me on the cover. Shock breaker yang empuk, desain bentuk yang seperti motor, model yang lebih sporty, serta sistem pengereman yang canggih. Syncros 7.0 si paling kuat tanjakan. Kali ini gue mau ngapain ya? Oh iya, kali ini gue tuh mau nge-review sepeda listrik dari Pacific yang paling terbaru nih, yang bentuknya kayak motor. Siapa lagi kalau bukan Syncros 7.0. Dari tipe sebelumnya yang menurut gue udah bagus, lalu ada tipe Syncros yang ini nih, dan lumayan ada beberapa tambahan performa dan kelengkapan berkendara yang ditambah nih menurut gue. Misal dari segi headlampnya itu udah LED semua ya, dan ditambah dengan shock breaker yang baru, dimana itu pasti udah empuk banget, yang menurut gue kece banget nih. Lalu secara overall untuk desain dan bentuknya jauh banget dari versi sebelumnya. Ada tulisan Syncros dan tulisan Pacificnya juga di bagian samping dan depan. Dari penempatan sen kanan kirinya juga udah berubah banget nih dari versi sebelumnya. Dan untuk lampu belakangnya tuh udah LED ya, dan ada reflektornya. Lanjut kita ke bagian bannya. Syncros 7.0 udah pakai ban tubeless dengan ring 14. Nah, ini nih yang paling gue demen nih. Dia tuh beda dari sepeda listrik yang lain. Syncros 7.0 udah pakai sistem pengereman wider disc brake 265 mm. Jadi, pastinya jauh lebih bagus dan lebih aman. Untuk speedometernya sendiri tuh udah ada perubahan juga ya. Dari bentuk dan segi tampilannya beda sama sebelumnya. Yang ini tuh lebih elegan dengan warna hijaunya. Lalu untuk fitur pengendaranya udah lengkap nih. Ada fitur lampu jauh dekat, sen, dan klakson. Satu lagi nih yang paling gue suka dari Syncros 7.0 ini. Dia tuh udah ada minyak rem gitu, yang dimana jarang banget kalau untuk sepeda listrik. Emang kalian pernah lihat sepeda listrik yang ada minyak remnya? Jarang banget kan? Dan untuk speednya sendiri tuh ada 4 mode, yaitu Eco, Normal, Sport, dan Boss. Dan juga di bagian dashboardnya cukup luas nih. Jadi tuh bisa buat naruh barang-barang kayak botol minum, handphone, dan lain-lain. Jadi kelihatan simple dan enak dipandang. Syncros 7.0 ini juga menurut gua kayak bukan sepeda sih. Soalnya bentuknya tuh kayak motor listrik dan juga modelnya lebih sporty, lebih besar dari tipe sebelumnya. Untuk urusan kuncinya juga berubah nih, dari segi tampilan juga berubah. Tapi untuk fiturnya sendiri masih sama. Ada fitur alarm alert dan lock system. Untuk joknya masih sama empuknya nih kayak versi sebelumnya. Lanjut ke bagian belakangnya. Untuk tampilan belakangnya tuh bener-bener kayak versi sebelumnya. Dan mungkin yang beda tuh cuma di bagian depannya. Di mana bagian depan Syncros 7.0 ini tuh udah ada tamengnya di bagian stangnya. Dan bodi depannya tuh juga bener-bener beda dari tipe-tipe sebelumnya. Nggak lupa juga nih, Syncros 7.0 juga punya shock breaker yang keren nih, yang pastinya jauh lebih empuk dan nyaman saat berjalan. Dan dari segi spesifikasinya dia tuh punya power di 650 watt dengan baterai sebesar 48 volt, 20.2 Ah, dan punya speed yang bisa diatur dari 4 speed mode. Juga jarak tempuh di 60 km per jam. Lalu beban maksimal yang dapat diangkutnya tuh seberat 150 kg. Jadi udah suspensinya empuk, sistem pengeremannya yang udah kayak motor. Jadi udah bagus banget nih buat kelas sepeda listrik. Dan kalau untuk harganya, Syncros 7.0 ini tuh berada di kisaran harga 6-7,5 jutaan ya. Harga yang pas lah ya buat sepeda listrik sekelas ini mah. Mungkin itu aja ya review dari gue soal spesifikasi, fitur, dan harga dari Syncros 7.0 ini. Kalau kalian suka sama konten di channel ini, dan kalau ada pertanyaan bisa kalian komen di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa buat like, share, dan
subscribe. Jadi kalau kalian mau cari yang murah, kalian bisa datang ke Autobot karena di Autobot memiliki harga yang termurah dan juga memiliki banyak suku cadang motor dan sepeda listrik. Jadi kalian gak harus khawatir lagi nih, semisal sepeda atau motor listrik kalian kenapa-napa. Dan juga Autobot sendiri memiliki banyak cabang dan terus berkembang hingga sekarang. Jadi kalian bisa datengin langsung toko Autobot di kota-kota kalian. Atau kalian bisa kunjungi sosial media mereka di @autobot_Indonesia. Atau kalian bisa klik link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut.